kabar semuanya? Pagi ini kita kedatangan host spesial dari Kakak Starji. Hai adik-adik, hai Ziki. Hai, selamat pagi Kak. Nggak kerasa ya kita udah di minggu pertama bulan Juni. Iya nih Kak, Ziki kangen deh bisa ibadah bareng teman-teman lagi. Nah iya, Ziki tetap semangat ya. Nah, supaya kita bisa lebih semangat lagi, yuk adik-adik kita berdiri, kita berdoa, nanti kita juga deklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini, lalu kita memuji Tuhan. Yuk Ziki pimpin doanya. Baik Kak, yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih dapat beribadah via online. Ajarlah kami hal yang baru agar kami dapat menjadi anak yang lebih baik lagi. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Super kebenaran Allah memperlengkapiku dengan seluruh perlengkapan senjatanya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.
Ziki, siapa tokoh superhero-nya Ziki? Oh, kalau Ziki mah sukanya Avengers, Kak. Apalagi waktu mereka bersatu melawan Thanos. Wah, kakak juga suka banget nih ya sama Avengers, apalagi mereka kan punya senjata dan kekuatannya masing-masing ya. Tapi Ziki tahu nggak kalau misalnya kita ada superhero atau pahlawan yang lebih besar daripada itu loh? Siapa itu, Kak? Nah, penasaran? Yuk kita sama-sama belajar dari firman hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Halo adik-adik, nah hari ini yang membawakan firman Kak Albert lagi. Nah adik-adik, kita hari ini mau membahas sesuatu yang seru nih. Tapi sebelumnya Kak Albert mau nanya sama kalian semua, sama adik-adik yang ada di sini, siapa sih yang pernah nonton mungkin film superhero gitu ya? Film tentang Incredibles, Kung Fu Panda, udah gitu apalagi? Yang cowok-cowok biasa kalau dulu zaman aku sih nontonnya Naruto tuh. Nggak tahu deh sekarang ada nggak Naruto atau Boruto gitu ya. Nah, adik-adik kalian tahu nggak sih kalau di setiap film gitu ya, di setiap film yang berperang gitu ya, setiap film yang ada berantemnya, ada aksi-aksi serunya nih, pasti di sana ada orang yang baik dan juga orang yang jahat nih, gitu ya. Jadi kita tahu nih, film itu akan semakin seru ketika ada orang jahat yang mulai mencari cara mengganggu gitu ya, mengganggu si orang baik ini. Nah, jadi di setiap film ini pasti ada musuhnya nih adik-adik. Sama seperti kehidupan kita. Nah, gimana Kak? Kok Kak Albert tiba-tiba ngomongin tentang musuh dalam kehidupan? Nah, jadi hari ini kita akan membahas sedikit gitu ya, membahas sedikit tentang perperangan gitu, atau apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu. Nah, tapi Kak Albert mau kasih tahu dulu nih, kalau setiap dari kita, setiap Aero Kids, lalu Kak Albert dan seluruh kakak-kakak Aero Kids, kita juga punya gitu ya, punya peperangan kita sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, peperangan dalam hidup kita itu apa sih, Kak? Nah, peperangannya adalah kita berperang melawan dosa gitu ya adik-adik ya. Jadi setiap dari kita nih nggak bisa lepas nih namanya berperang melawan dosa ini. Lalu Kak, berperang itu seperti apa? Apa sih yang harus kita lakukan dan lain-lain? Nah, kita akan bahas nih. Jadi karena Tuhan Yesus gitu ya, Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita nih. Dia mencintai kita dan juga dia mau kalau kita itu selalu ada di sisinya Tuhan Yesus gitu. Tetapi iblis itu adalah musuh dari Tuhan Yesus. Iblis itu tidak senang nih kalau wah ini si Kak Albert nih mulai deket-deket sama Tuhan nih, aku harus gangguin dia gitu ya. Nah, iblis itu yang mengganggu kita gitu, mengganggu kita. Lalu juga dia nggak suka kalau kita itu semakin cinta dengan Tuhan, semakin sayang, semakin apa ya, melihat Tuhan itu sesuatu yang hebat gitu. Iblis atau setan ini nggak suka nih. Nah, jadi di sini juga ada sesuatu yang seru ya adik-adik ya. Kalau si iblis ini memiliki daya tipu gitu ya, daya tipu yang luar biasa keren sebenarnya. Nah, gimana kita harus menang melawan peperangan ini? Peperangan kita secara pribadi kan tadi Kak Albert udah bilang ya, peperangan kita itu adalah melawan dosa. Nah, dosa ini adalah sesuatu yang berat gitu ya untuk kita menangkan. Tuhan Yesus juga tahu nih, wah peperangan kamu nih bukan peperangan yang mudah nih, atau sulit nih untuk kamu menangkan. Makanya Tuhan Yesus mempersiapkan kita secara satu persatu gitu ya. Dan juga mengingatkan kita nih kalau kita harus membaca firman gitu ya, lalu praise and worship, lalu juga kita harus banyak tekun dalam berdoa gitu. Karena dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini, kita membangun gitu ya, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita semakin hari semakin kuat, sehingga ketika ada iblis gitu ya dalam peperangan kita, iblis mulai mencobai kita, mulai mencari cara gitu ya, udah kamu bohong aja, udah kamu ngelawan orang tua aja. Nah, dari devotion kita atau dari apa yang kita lakukan nih karena baca firman, berdoa dan sembah gitu ya, menyembah dan memuji, itu yang menguatkan kita. Jadi kita nggak akan tertarik dengan tipu daya si iblis nih. Nah, adik-adik, seperti di dalam Mazmur 121 nih dikatakan gitu ya, bahwa Allah itu kan mencintai kita gitu, sehingga dia itu tidak akan membiarkan kita terjatuh di dalam dosa. Lalu juga dia akan menjagai kita gitu ya dari segala bahaya yang akan ada nih. Nah, dari situ kan keren banget ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik yuk kita mau sama-sama lihat nih, nanti ditampilkan di atas sini ada foto gitu ya, seorang perwira. Seorang perwira ini atau tentara gitu ya. Kenapa sih perwira ini atau tentara ini menggunakan pakaian yang sangat lengkap?
gitu. Kenapa? Dia menggunakan pakaian yang sangat lengkap, dia menggunakan helm, dia menggunakan baju besi, menggunakan sepatu besi, menggunakan tameng mungkin ya. Jadi alatnya lengkap banget atau armornya ini lengkap banget. Kenapa? Karena ketika dia berperang gitu ya, dia bisa menghalau atau menjaga tubuh dia nih dari serangan musuh. Mungkin karena pakai baju besi, pas lagi dipukul, tup gitu ya. Wah, ini baju besi bos gitu kan, jadi nggak berasa apa-apa nih, nggak goyang deh sama sekali gitu. Nah, itu juga sesuatu yang keren nih sebenarnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan itu telah mempersiapkan gitu, ada tujuh perlengkapan perang kita gitu ya. Mungkin gambarnya bisa ditampilkan nanti ya, ada gambar juga nih. Nah, tapi 7 perlengkapan perang ini apa aja sih Kak sebenarnya? Nah, yuk kita akan mengetahui dulu nih 1-7 nih ada apa aja. Nah, kalau kalian udah lihat gambar ini, jadi perlengkapan perang itu ya, perlengkapan perang atau senjata Allah ini ada ikat pinggang kebenaran, lalu baju zirah keadilan, lalu kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ada juga perisai iman, ada pedang roh, ketopong keselamatan, dan juga nomor 7 berdoa selalu gitu ya. Nah adik-adik, ini tuh keren banget nih yang Tuhan udah kasih nih kan gitu ya. Senjata Allah ini keren banget. Kenapa sih sampai Tuhan gitu ya memberikan senjata ini untuk kita gitu? Karena Tuhan tahu ketika kita berperang itu bukan hal yang mudah ya. Bahkan gitu ya, seorang mungkin siapa ya, misalnya orang tua atau siapapun itu bisa juga kalah gitu. Nah, tapi ketika ada senjata yang dari Allah ini, kita sudah mempersiapkan diri gitu ya untuk berperang melawan dosa, melawan iblis. Nah, kita bisa menang melalui peperangan kita gitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir nih. Tadi kan Kak Albert juga udah bilang, kita tidak perlu khawatir dalam melalui segala peperangan yang ada. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan gitu ya, kita membiarkan Tuhan itu selalu memimpin kita, kita juga mendapat senjatanya. Nah, semua itu kita bisa menangkan gitu ya adik-adik ya. Nah, yuk sama-sama kita mau ucapkan juga nih bareng-bareng sama Kak Albert ya. Aku akan menang jika bersama Tuhan Yesus. Oke ya, aku akan menang jika bersama Tuhan Yesus. Nah, dari kata-kata ini kalian harus ingat nih, ketika bersama Tuhan Yesus kita bisa melalui segala peperangan, segala apapun yang sulit dalam kehidupan kita. Gitu ya. Jadi Kak Albert mau ingatkan lagi untuk kita semua. Nah, kalian harus mengetahui nih bahwa berdoa itu penting, bahwa praise and worship itu penting, membaca firman itu penting, dan juga nanti gitu ya di minggu-minggu selanjutnya dari kakak-kakak Aero Kids akan membahas nih 7 senjata Allah itu apa saja sih, akan dikupas satu persatu. Jadi adik-adik atau Aero Kids ngerti semua ketika pembelajaran ini selesai, kita sudah siap gitu ya melawan setiap peperangan kita, melawan dosa, melawan iblis, melawan apapun itu, kita sudah bisa memenangkannya. Oke adik-adik, jadi begitu aja. Tadi kalian harus perhatiin semua ya untuk gambar-gambarnya itu. Mungkin kalau ada yang mau tahu, Kak mau minta dong gambarnya atau gimana, bisa langsung chat aja tuh di Zoom-nya, Kak minta gambar gitu ya. Nanti mungkin ada kakak-kakak yang akan kirimkan kalian gambar via WhatsApp atau via apapun itu. Oke, firman hari ini sampai situ aja. Albert mau ingatkan kembali kalau kalian harus siap melawan tantangan apapun, melawan peperangan apapun. Nah, dengan Tuhan nih, jangan lupa gitu ya, Tuhan ini harus dijadikan nomor 1. Setiap doa kita harus kita naikkan, setiap praise and worship kita, dan juga membaca firman. Gitu ya adik-adik ya. Kalau berterasa udah clear semuanya. Untuk pembahasan lebih lanjut kita akan bahas di home setiap hari Rabu. Nah adik-adik, karena sudah selesai gitu ya pembahasan firman hari ini, yuk kita sama-sama mau berdoa. Semuanya sikap berdoa gitu ya. Yuk jangan ada yang main-main, jangan ada yang lihat kanan kiri, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini, atas firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas senjata-Mu yang telah memperlengkapi kami Tuhan. Engkau yang pakai Tuhan setiap dari kami Tuhan. Engkau juga yang perlengkapi kami. Engkau juga yang membuat kami Tuhan siap melawan apapun peperangan kami Tuhan. Melawan dosa, melawan iblis atau apapun itu Tuhan. Kami siap ketika kami bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, Tuhan Yesus pahlawan Ziki. Ya, Tuhan Yesus adalah pahlawan sejati kita. Keren kan?
Nah, Tuhan Yesus adalah penolong kita dan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam bahaya. Nah, kita akan belajar lebih lagi tentang hal ini di home kita hari Rabu jam 5 sore. Wah, Ziki udah gak sabaran nih Kak, pengen belajar dan mau tahu sih apa saja perlengkapan yang Tuhan berikan buat anak-anaknya. Nah, iya Ziki, yuk kita berdoa ya untuk tutup ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk hari ini, untuk firman hari ini ya Bapak. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi pahlawan kita, pahlawan sejati kita di setiap hidup kita. Terima kasih ya Bapak untuk semuanya ya Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. God bless you all.